Belajar PKN dari SD bikin kita tahu kalau suku bangsa di Indonesia bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Setiap daerah yang pernah kita datangi, walah, pasti punya keunikannya dan khasnya masing-masing. Mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Pulau Papua, punya rumah adat, baju adat, tarian, serta bahasa yang beda pula. Karena dari SD kita udah belajar budaya dan udah tahu banget tentang budaya, sekarang mari kita coba tes. Tahukah kamu tari dan baju adat ini? Apakah kamu tahu? Ya, katakan lebih keras. Mungkin sebagian dari kita udah lupa sama jenis tarian ini atau bahkan gak tahu ini jenis tari apa dan berasal dari mana. Sayangnya nih, dari survei yang kami dapatkan sebesar 46% netizen di Indonesia belum mengenal secara dekat dengan kekayaan budaya kita. Dan dari survei yang juga kami dapatkan bahwa 64% netizen dan milenial Indonesia lebih akrab dengan Lee Min Ho, Son Joong Ki, Park Hyun Bin, opa-opa Korea daripada tarian ini. Lantas, di mana kekayaan budaya bangsa kalau tidak di hati-hati kita semua? Apakah kita pantas disebut generasi bangsa? Apakah kita yang dimaksud generasi pertiwi, tapi lupa sama budaya sendiri? Kita memang pernah lupa cerita budaya, tapi kita pewaris nadi kekayaan bangsa. Kini, kami tidak perlu takut Tuan dan Nyonya, karena Pradipa hadir membawa cahaya budaya untuk Indonesia. Pradipa, aset kekayaan bangsa, inovasi cindramata lilin aromaterapi berbahan dasar ampas kopi dengan modernisasi kemasan sebagai media pengenalan budaya Indonesia. Kami siap membawa cahaya budaya dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ujung Papua untuk menjaga kekayaan Indonesia. Eits, tapi Pradipa ini bukan lilin biasa. Pradipa berbahan dasar ampas kopi untuk meningkatkan nilai guna si hitam beraroma semerbak ini loh. Gimana? Eco-friendly banget kan? Penasaran dengan wujud Pradipa? Cekidot! Mari kita lihat langsung cerita Rani yang sudah jadi pelanggan setia Pradipa. Rani merupakan pegawai kantor yang sedang bekerja di rumah karena pandemi COVID, atau sebutan kerennya sih WFH ya. Tapi WFH bukan berarti lebih santai, malahan tumpukan kerjaan Rani makin menumpuk. Gak cuma itu, rasa bosan karena di rumah terus dan rasa kangen belum bisa ngumpul bareng teman-teman membuat Rani merasa makin lelah dan stres. Untungnya nih, Rani punya Pradipa, lilin aromaterapi dengan wangi kopi yang bikin adem dan membantu relaksasi pikiran. Tunggu. Kode unik QR Code di kemasan Pradipa ini apa ya? Wah, ternyata setelah di-scan Rani terhubung dengan podcast yang berisi cerita-cerita budaya yang seru. Dulu sih Rani sempat bilang kalau dia tidak terlalu mengenal budaya Indonesia. Tapi setelah memakai Pradipa, Rani makin mengenal budaya Nusantara sekaligus merasa lebih tenang dan rileks. Wadalah, ciamik unik ya Pradipa ini. Wah, ternyata nggak cuma audio budaya teman-teman. Pradipa ini dilengkapi dengan siluet budaya yang sesuai dengan audio juga. Bayangan siluet ini bisa langsung dilihat ke dinding loh Pradipers. Wah, udah ada mini bioskop nih di rumah Rani. Asik-asik, nggak perlu takut cari hiburan di luar rumah lagi karena Pradipa udah sangat menghibur dan menenangkan di kala pandemi COVID ini ya. Wah, kalau gini sih Rani nggak stres-stres lagi nih. Lanjut deh WFH-nya. Pradipa lahir dari ide inisiatif kelompok PKM Kewirausahaan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Kelompok ini terdiri dari Salsabila Zaidati, Daisy, Sania, Zakwan, dan Rabia. Inisiatif ini muncul ketika pengusaha kopi serta pemilik kafe kopi mulai banyak di pasaran ibu kota loh. Akibatnya akan banyak limbah kopi yang dihasilkan teman-teman. Nah, sebagai tindakan penyelamatan lingkungan, limbah kopi ini dijadikan bahan dasar pembuatan Pradipa yang aromanya bisa dimanfaatkan juga sebagai bentuk self-healing. Tapi berapa ya harga satu produknya ini? Pradipa dijual hanya dengan harga Rp25.000 saja. Wah, murah banget. Berapa tadi? Nggak salah dengar. Pradipa dijual dengan harga Rp25.000 saja. Di mana jika kita analisis dalam sebulan akan didapatkan omset sebesar Rp7.500.000 dan profit sebesar Rp4.024.208 dengan estimasi penjualan sebanyak 300 produk.
Jangka waktu pengembalian modal diestimasikan selama 44 hari, di mana dalam Rp1 yang dikeluarkan untuk produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,16. Dan satu lagi nih, untuk penjualan 8 buah produk atau mendapat pendapatan Rp180.388, usaha Pradipa ini sudah mencapai titik break-even point. Wah, pasti keren banget nih produknya. Tentunya, untuk mengembangkan bisnis lilin budaya ini, Pradipa tidak berdiri sendiri, Pradipers. Pradipa berdiri dengan beberapa mitra kerja pendukung di antaranya Si Coffee, DI Kola Cafe, desainer grafik, ilustrator, pengisi suara, pengrajin lilin, kafe kopi, dan pegiat budaya seperti Lingkung Seni Langgeng Asri. Peran suportif mitra Pradipa semakin mendukung tujuan mulia Pradipa untuk menyalakan kembali cahaya budaya Nusantara. Langkah Pradipa tidak berhenti sampai di sini saja, karena Pradipa memiliki rencana pengembangan jangka panjang di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Pradipa membangun kemitraan dengan pemasok bahan baku ampas kopi, mengembangkan formulir personalisasi dan kustomisasi produk Pradipa. Pada tahun 2021, merambah ke target pasar wisatawan dalam negeri dan penyelenggara event di Indonesia, menambah seris produk Pradipa memperoleh sertifikasi eco-friendly. Pada tahun 2022, meningkatkan jumlah produksi kerjasama dengan komunitas pecinta budaya dan bidang pendidikan mendapat hak paten HKI Pradipa. Pada tahun 2023, membangun official store di wilayah strategis sekitar objek wisata, menambah revenue stream dari hasil penjualan podcast premium Pradipa. Pada tahun 2024, merambah ke pasar internasional, menargetkan penjualan ke wisatawan asing, memperkuat brand sebagai cindera mata khas Indonesia.